Kali ya, ternyata pasca Ramadan itu adalah sebuah momen yang sangat paling indah ya Pak Ustadz ya, Insya di Allah. mana kita bisa saling memaafkan satu dengan lainnya. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami tunggu di layanan telepon di 0735481800. Tampaknya sudah ada yang Iya. telepon Pak Ustadz. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yola. Iya, Minal aizin wal faizin Pak Ustadz. iya, Sama-sama Bapak. sama-sama Ya, Bapak. Oke, silakan Bang Kiwai pertanyaannya. ya kita mau nanya ini setelah habis Ramadan ini Pak Ustadz ya. Ya. Nah, ini maksudnya bulan Syawal Pak. Nah, ini masalah mengenai puasa Syawal Pak Ustadz. Ya. Syawal itu dimulai dari satu Syawal itu hari Lebaran Pak Ustadz ya. Iya, iya. Satu Syawal. Ya, itu termasuk hari yang belum boleh itu puasa Syawal tuh Pak Ustadz, jelas ya. Satu harinya saja yang nggak boleh puasa. Iya. Hari keduanya boleh puasa. Oh ya. Iya. Ya, ini saya tanyakan ini Pak Ustadz. Pertama kan di dalam bulan Syawal ini nampaknya ada tanggal merah itu Pak Ustadz. Ya. Hari Selasa itu yang banyak ya. Nah. Apa ya itu hari tanggal merah itu apakah itu hari agak dilarang Syawal apakah enggak itu satu-satu ya. Tanggal Kedua, merahnya tanggal merah apa? nah ya itu saya nggak tahu yang banyak yang Oh, tanya-tanya. iya. Saya juga nggak ngerti tanggal merah Oh, apa iya, itu. iya, Saya- iya. Ini banyak teman yang ngomong nggak? Oh iya, iya. Ya itu kan itu saya kurang ngerti itu kan. Oke, Cuma oke. ya memang tanggal merah. Ya kalau ya gimana itu kan? Satu Ya. ya puasa Syawal itu Pak Ustadz kita mulai yang sebaiknya dari awal setelah Id atau pertengahan Ya. atau akhir. Ada Ya. yang banyak mengatakan wah pertengahan seminggu sesudah Ya, itu kan. ya, ya. Tapi kalau menurut saya lebih awal lebih bagus itu gimana Ya. itu Pak Ustadz? Iya, iya. Saya sekarang sedang melaksanakan itu Pak Ustadz. Oh iya. Mungkin habisnya saya ini hari Selasa. Nah saya itu Oh. mau tanya hari Selasa itu ada yang mengatakan tanggal merah, ada yang tidak Iya, boleh. iya. Nah gimana itu Pak Ustadz? Iya. Oke. Itu Pak Ustadz. Nah ini baru udah masuk 3 hari ini Pak Ustadz. Itu Oh, saya iya. tanya soalnya itu hari Selasa itu tanggal merah, tanggal Iya, merah apa iya. itu kita nggak tahu saya itu. Oke. Itu aja Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Ustadz waktunya. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah Mbak. Ya langsung Mbak ya. Langsung saja Pak Ustadz. Jadi puasa Syawal itu afdolnya adalah tanggal 2 Syawal Mbak. Tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal, tanggal 4 Syawal, tanggal 5 Syawal, tanggal 6 Syawal, tanggal 7 Syawal. Nah, sudah tanggal 7 Syawal ini berarti kita dapat 6 hari. Sesuai dengan hadis Rasul, man shoma ramadhana wattaba'ahu sitan min Syawal ka'annahu shoma dahra kullah. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Kenapa kok bisa digambarkan kok 1 bulan dengan 6 hari bisa dianggap seperti 1 tahun penuh? Karena memang amalan di dalam Islam ini banyak keterangan dikali 10. Satu itu ibarat 10. Kenapa? Karena satu zikir seperti contoh kita bersolawat kepada Rasulullah. Man sholla alayya marratan sallallahu alaihi asron. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu itu diganjar 10. Maka ketika 36 dikali 10 berapa Mbak? 360. 360 itu berapa Mbak? 1 tahun. Nah, jadi Mas, 1 tahun itu adalah perkalian 36 dikali 10. 6 itu kapan? Ya Syawalnya yang 6 hari itu. Nah paling afdolnya Mas, puasa Syawal itu ya di tanggal 2 tadi sampai tanggal 7. Nah hari ini harusnya selesai. Oh gitu. Iya, hari ini selesai bagi orang-orang yang memang melaksanakan mulai tanggal 2. Tetapi bagi orang-orang yang tidak melakukannya di tanggal 2, misal di tanggal 3 berarti besok. Dan hari ini momen budaya Indonesia membuat ketupat. Lebaran ketupat. Tetapi banyak yang ketupatnya buat tapi puasa nggak mau.
Tahun ini saya emang nggak puasa, tetapi tahun kemarin saya puasa, tanggal 2 langsung puasa saya Mbak, sampai 6 hari. Lalu kemudian ditutup dengan buat ketupat. Itu adat ya, jangan kemudian oh ini Ustadz ini ngajarkan hal nggak benar, bukan. Ketika tradisi itu tidak menyalahi syariat maka tidak ada masalah gitu kan, karena juga isinya di situ sedekah. Dan ingat, setiap ibadah di dalam Islam ini selalu dibarengkan dengan sedekah. Contoh, ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada ibadah puasa, ada ibadah sedekah yang disebut zakat, ada ibadah sholat Jumat, ada sedekah Jumat. Selalu ada begitu. Makanya setelah puasa 6 hari maka ditutup dengan sedekah yang disebut ketupat itu. Lalu kemudian tanggal merah itu apa, nggak ada urusan dengan tanggal merah. Yang penting Syawal itu. Yang penting tanggal merah itu nggak kemudian nggak boleh karena anak-anak sekolah nggak sekolah kemudian kita nggak boleh puasa, nggak ada Mas. Nggak ada hubungannya tanggal merah, kecuali tanggal merah itu kebetulan di Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu 11, 12, 13. Nah itu Ayyamut Tasyrik. Makanya kalau bulan Dzulhijjah atau lebaran haji itu yang haram puasanya 4 hari Mbak. 10, 11, 12, 13. Itu justru kalau kita puasa nggak boleh. Gitu. Justru dosa Mbak kalau kita puasa. Nah kalau di bulan Syawal ini yang tidak boleh puasa, yang hukumnya haram puasa hanya di 1 Syawal saja. Bahkan takbir pun itu setelah selesai sholat Idul Fitri itu takbirnya selesai Mbak. Nggak ada takbir ketika zuhur Idul Fitri, nggak ada lagi. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah.